Masih di kabar utama, pemirsa menjelang puncak pertemuan KTT G20, sejumlah kepala negara sudah melakukan pertemuan bilateral, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan keduanya di G20 merupakan yang pertama kali pasca memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan China. Dan untuk mengetahui situasi terkini pertemuan tersebut, kita langsung saja bergabung dengan reporter TV One Yasin Idris. Selamat malam Yasin. Ya, silakan Yasin. Ya, baik pemirsa, tadi sekitar 1 jam yang lalu Presiden Jokowi sempat melakukan peninjauan terhadap semua venue untuk memastikan segala fasilitas ini sudah sempurna sehingga besok acara puncak G20 dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian tadi yang sudah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penyambutan terhadap kepala negara yang sudah tiba dan juga tadi sudah dilakukan juga pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan beberapa kepala negara lainnya, diantaranya adalah tadi Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana dalam pertemuan itu keduanya tadi ada beberapa hal yang kami catat. Kalau misalnya dari Biden, dia mengucapkan selamat kepada Indonesia yang sudah berhasil menjadi presidensi G20. Kemudian Amerika Serikat juga mendukung kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia dan pendukungan kuat terhadap aturan-aturan internasional yang berbasis seperti itu. Kemudian tadi Presiden Jokowi juga mengharapkan bahwa dalam pertemuan di KTT G20 ini nanti akan ada suatu hasil yang bisa disepakati bersama secara konkret sehingga dapat bersama-sama dijalankan oleh semua pimpinan negara di G20 ini. Kemudian dilanjutkan juga tadi pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang yaitu Fumio Kishida, di mana dalam pertemuan itu juga ada beberapa hal yang kami catat, diantaranya adalah PM Jepang menyampaikan hubungan baik yang sudah terbangun dengan Indonesia hampir 65 tahun. Kemudian dia juga berharap bahwa hubungan antara kerjasama kedua negara ini dapat terus berjalan dengan baik. Sementara itu Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama di banyak proyek dengan pemerintah Jepang. Dan Presiden Jokowi juga tadi pada kesempatan yang sama juga menyampaikan duka citanya terhadap Turki, di mana kita ketahui bahwa informasi terakhir ini ada serangan bom yang menewaskan 6 orang dan setidaknya ada 80 lebih orang yang terluka-luka, dan rasa duka cita ini dia sampaikan kepada Erdogan seperti itu. Nah, kemudian untuk rangkaian acara juga yang tadi menjadi perhatian di dunia juga adalah pertemuan bilateral antara Presiden Joe Biden dengan Xi Jinping, yang mana memang kita ketahui bersama mereka ini terakhir bertemu pada 2017 yang lalu. Dan saat ini menjadi pertemuan yang sangat dinanti-nanti khususnya oleh dunia dikarenakan hubungan keduanya ini memang kita ketahui bersama ada kondisi yang tidak baik seperti itu. Namun tadi kami mendapatkan informasi bahwa kalau kita mengacu kepada tujuan dari G20 ini diantaranya adalah bagaimana perekonomian dunia ini dapat stabil, kemudian bagaimana hubungan antar negara ini dapat lebih kondusif, dan tentunya diharapkan dari G20 ini akan terciptanya kepercayaan diri, kemudian akan terciptanya trust di antara dunia bahwa negara-negara ini bersatu untuk menghadapi krisis global yang diprediksi tahun depan itu akan lebih parah daripada tahun ini. Nah, dengan adanya pertemuan bilateral antara Xi Jinping dan juga Joe Biden ini dapat ditangkap oleh dunia bahwa kedua negara besar perekonomiannya yang mereka bersaing dalam bidang ekonomi ini dapat bersahabat, dapat bekerja sama sehingga impact-nya juga ke negara lainnya. Sementara itu kembali ke Jakarta. Apakah untuk malam hari ini masih ada agenda lainnya atau dilanjutkan esok? Untuk malam ini sudah selesai, tidak ada lagi agendanya. Hanya saja tadi beberapa menteri ini masih saja berkeliling untuk memastikan venue-venue ini, fasilitas yang disajikan, yang disuguhkan ini semaksimal mungkin dapat memberikan kenyamanan kepada delegasi-delegasi. Kemudian untuk besok acara puncak akan dimulai pada pukul 8 pagi di Apura Kempinski, di mana acara pertama nanti akan ada pertemuan yang akan membahas masalah ketahanan pangan dan energi. Kemudian di usai pertemuan ini selalu akan diberikan kesempatan
kesempatan untuk intervensi, di mana kepala-kepala negara ini nantinya akan menyampaikan apa saja yang mereka setujui, apa yang tidak mereka setujui, ataupun pendapat lainnya yang nanti akan menjadi kesimpulan pada pertemuan di tingkat akhir. Kemudian nanti besok pada agenda kedua juga akan ada pertemuan yang membahas masalah arsitektur kesehatan global, mengingat kita pasca pandemi ini belajar banyak, sehingga nantinya kita mempunyai satu skema bersama dunia yang lebih solid mengenai sistem kesehatan, sehingga apabila ada hal kejadian serupa semacam pandemi COVID-19 kita dapat dengan mudah untuk menghadapinya. Dan untuk hari kedua nanti juga akan dilanjutkan lagi pertemuan, yaitu diawali dengan kepala negara ini akan berkumpul di Taman Mangrove untuk nantinya berfoto di sana. Kemudian mereka juga akan melihat suasana alam yang dilakukan Indonesia dalam upaya untuk menjaga iklim yang saat ini juga menjadi isu perubahan iklim yang menjadi isu global juga. Sementara itu. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.